selamat pujian kita sama-sama. Namun kau selalu
sepanjang hidup kami Tuhan Yesus sudah merasakan hari Tuhan Yesus yang baik. Kami boleh datang saat ini Bapa untuk memuji memuliakan nama-Mu Bapa yang baik. Dan Kau berikan kami sukacita kedatangan Bapa. Kau pimpin kami Tuhan Yesus. Kau berkati ibadah kami ini dari awal Tuhan hingga berakhirnya nanti Bapa. Itu semua untuk memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus terpuji. Kau Bapa yang baik. Kau sampai selamanya. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Boleh diberkati Tuhan, angkat tangannya dong. Amin. Masih kurang semangat? Ada amin? Amin. Mari kita kalau pujian kita ajak ke Tuhan.
firman Tuhan, kita keagungan kita, firman-Mu berkata, Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini, buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat melakukan ibadah budi pekerti kami secara online. Berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkatilah firman-Mu ini agar menjadi pedoman bagi kehidupan kami, dan dapat bertumbuh dan berkembang di dalam kehidupan kami. Hapuskanlah segala dosa yang kami perbuat, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu hari ini, esok kekal, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.
Salam sukacita dan salam sehat buat teman-teman Rokris yang ada di rumah. Kita akan memulai sharing khotbah hari ini. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada teman-teman semua, apa sih hal yang paling berharga bagi teman-teman? Well, pasti ada yang menjawab orang tua, teman, bahkan pacar, ataupun karir. Itu memang berharga bagi teman-teman karena memiliki atau teman mencintai hal tersebut. Tapi pernah gak sih teman-teman mikirkan, apa sih hal yang paling dicintai Allah? Allah sangat mencintai manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling spesial. Mengapa? Karena Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengannya. Memiliki akal budi, pikiran, dan juga memiliki anggota tubuh yang lengkap. Tuhan menciptakan manusia dengan berbagai macam sifat. Itu mengapa manusia adalah makhluk yang paling unik. Dari Allah menciptakan manusia itu adalah bukti kasih Tuhan bahwa kamu adalah makhluk yang paling berharga. Yang kedua itu ada tentang penebusan dosa. Allah mengutus anaknya untuk menebus dosa manusia supaya manusia ini hidup dengan keselamatan. Jadi Allah mengutus anaknya untuk menebus dosa kita. Itu adalah bukti bahwa Tuhan menganggap kita makhluk yang paling berharga. Teman-teman pasti pernah merasa dirinya tidak sesuai harapan, tidak memiliki kemampuan yang baik dengan orang lain, dan suka membanding-bandingkan diri. Itu karena teman-teman belum bisa menerima atau menghargai diri teman masing-masing. Dalam khotbah hari ini, itu menerangkan dengan tema You are precious in God's eyes. Kamu berharga di mata Tuhan. Sekalipun manusia menganggap kamu rendah, sekalipun dunia mengatakan kamu tidak bisa, sekalipun berbagai orang yang ada di sekitar kamu mengucilkan kamu selalu diterima oleh Allah. Kamu berharga di matanya. Seperti perumpamaan atau ada lagu yang mengatakan kita berharga seperti biji mata Tuhan. Well, kita bisa melihat bagian tubuh kita. Mata adalah alat tubuh atau organ tubuh yang sangat sensitif. Kita dibaratkan seperti mata yang sangat berharga. Ketika ada partikel atau debu yang masuk, mata akan merangsang atau secara tidak langsung akan tertutup untuk menghindari partikel atau debu tersebut. Sebegitu berharganya kita di mata Tuhan. Jadi teman-teman, ketika teman-teman merasa rendah diri, minder, kurang percaya diri, teman-teman harus belajar dalam menangani hal tersebut. Seperti domba yang hilang akan dicari oleh gembalanya. Jadi teman-teman jangan sampai teman-teman udah jatuh, udah sampai minder, gak kurang percaya diri lagi, udah sampai rendah diri, teman-teman jangan sampai hilang atau tersesat. Teman-teman balik ke Tuhan. Teman-teman, dengan berharganya kamu di mata Tuhan, kamu harus memiliki atau mengubah pola hidup, pola pikir, mindset kamu. Kamu harus lebih produktif lagi melakukan hal-hal yang positif. Jangan memikirkan hal-hal tentang duniawi. Dunia ini hanya sementara. Kecantikan, kepintaran, kekayaan itu akan habis dimakan waktu. Well, untuk mensyukuri atas berkat yang Tuhan berikan, atas kelebihan yang Tuhan berikan, atas apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus bertanggung jawab, yaitu dengan mentaati perintah-perintah Allah. Yang kedua, kamu harus hidup seperti Kristus hidup. Kamu harus hidup seperti Kristus hidup, maksudnya itu kamu harus bukan setiap hari kamu harus bergereja, setiap hari kamu harus ikut persekutuan, tapi kegiatan kamu sehari-hari, perbuatan kamu sehari-hari adalah ibadah yang sejati. Teman-teman harus hidup seperti Kristus hidup. Dan kamu juga harus menerima diri kamu sendiri. Jangan merasa
kamu ini gak hebat, kamu ini memiliki kelemahan, kamu hanya memikirkan omongan-omongan orang lain. Manusia gak jauh-jauh dari pikiran, perasaan, dan ucapan. Dari ketiga ini bakalan membuat manusia menjadi rendah diri. Seketika kamu jatuh, seketika kamu diremehkan oleh orang lain, kamu harus selalu ingat bahwa kamu berharga di mata Tuhan. Jangan jadikan omongan orang atau kelemahan kamu merusak kepercayaan diri kamu, merusak atau menghambat untuk kamu mensyukuri atas berkat Tuhan. Jangan fokus kepada kelemahan-kelemahan kamu, tapi kamu harus bisa menerima diri kamu harus bisa mengembangkan bakat apa atau talenta yang Tuhan berikan. Kita berharga di mata Tuhan. Jadi teman-teman semua, untuk dapat mensyukuri yang Tuhan berikan, teman-teman harus, yang saya bilang tadi, yaitu hidup seperti Kristus hidup. Teman-teman, untuk mendukung khotbah hari ini, saya memiliki sedikit cuplikan video. Jadi teman-teman bisa menonton video singkat yang saya berikan. Selamat menonton. Ketika kamu merasa lemah, ketika kamu merasa payah, melakukan ini nggak bisa, lakukan itu gagal terus, pengen banget rasanya berhenti dan pergi yang jauh. Namun ingat satu hal, kamu berharga. Ketika kamu jatuh dalam hidupmu, ketika kamu rasa perjuanganmu sia-sia, bertobat, jatuh lagi, berubah, kembali lagi, pengen banget rasanya nyerah dan lepaskan ini semua. Namun ingat satu hal, kamu berharga. Ketika dunia mengecilkanmu, lingkungan pun mengabaikanmu, udah percaya tapi dikecewakan, berjuang tapi disia-siakan. Seperti gak ada harapan dan rasanya pengen sendiri. Tapi ingat satu hal, kamu berharga. Ya, kamu berharga. Lebih berharga dari kegagalanmu, lebih berharga dari penyesalanmu, lebih berharga dari semua kesalahanmu. Kamu berharga karena Yesus udah tebus kamu. Ya, kamu berharga. Walau dunia bilang kamu gak bisa, bahkan semua orang gak suka, tapi kamu tetap berharga karena Tuhan mau mati buat kamu. Kegagalanmu dibayar dengan salibnya, kecewamu diganti dengan kasihnya. Bahkan ketika kamu merasa gak layak, Tuhan bilang kamu biji matanya. Tuhan sebut kamu anaknya. Tuhan berikan seluruh hidupnya. Jadi kalau kamu berpikir kamu gagal dan kamu merasa gak bisa, gak ada yang mau nerima kamu. Masa lalumu buruk. Coba lihat 2000 tahun yang lalu. Tuhan mati buat kamu karena kamu berharga. Nah, teman-teman sudah menonton cuplikan video yang saya berikan. Dari firman hari ini kita belajar bahwa sekalipun dunia menganggap kita remeh, menganggap kita kecil, dan omongan orang-orang itu negatif kepada kita, tapi kita harus selalu tahu, kita berharga di mata Tuhan. Kita hidup untuk Tuhan, bukan untuk dunia. Teman-teman harus selalu mensyukuri apa yang Tuhan berikan atas kelebihan, talenta, bakat yang Tuhan berikan. Jangan sampai pelayanan kamu, sifat-sifat positif kamu kendor karena omongan orang lain. Teman-teman, ingat, kamu itu berharga. Tuhan mengasihi kita, dan semakin kita menyadari Tuhan mengasihi kita, maka kita semakin yakin bahwa kita berharga. Untuk mendukung firman hari ini, kita akan membacakan nas firman yang tertulis pada Yesaya 43 ayat 4. Saya akan membacakannya. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur atas kehadiran-Mu Bapa, atas berkat yang Kau limpahkan kepada kami. Kami bersyukur atas segala hal yang Kau berikan kepada hidup kami. Tuhan, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini bertumbuh dan
berkembang di dalam kehidupan kami, menjadi pedoman bagi jalan-jalan hidup kami. Kami tahu kami adalah manusia yang lemah, kami tahu kami manusia yang memiliki dosa. Kiranya Engkau mengampunkan kami, agar kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu, hidup di jalan kebenaran. Terima kasih buat hari ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih sudah mengikuti ibadah hari ini. Jangan lupa absen. Sampai jumpa. Shalom. Dan kita akan mengangkat lagu pujian kita.